eh, ya pembelaan ke teman-teman PKL itu. Pedagang kaki lima, Pak. Iya, pedagang kaki lima. Jadi kita tahu kan sebenarnya PKL ini sudah diberi solusi sama pemerintah kota dengan adanya sentra PKL. Tapi kan kita tahu bahwa jumlah PKL di Surabaya ini kalau dibandingkan dengan ketersediaan lahan, kemudian juga jumlah sentra PKL ini kan tidak imbang. Makanya perlu dipikirkan alternatif. Pak Fatkur. Siap. Gimana? Iya, ini 24 Agustus menjelang akhir Agustus ini kegiatan di Komisi A ada apa nih Pak Fatkur yang menarik ini? Ya kalau di komisi sebenarnya yang dibahas banyak sih. Cuma kemarin ada satu yang agak hangat itu sebenarnya kita sedang memikirkan ya pembelaan ke teman-teman PKL itu. Pedagang kaki lima, Pak. Iya, pedagang kaki lima. Jadi kita tahu kan sebenarnya PKL ini sudah diberi solusi sama pemerintah kota dengan adanya sentra PKL. Tapi kan kita tahu bahwa jumlah PKL di Surabaya ini kalau dibandingkan dengan ketersediaan lahan, kemudian juga jumlah sentra PKL ini kan tidak imbang. Makanya perlu dipikirkan alternatif untuk solusi mereka. Karena kita melihat PKL ini sebenarnya sebuah potensi gitu. Kita tidak melihat ini masalah, tapi ini potensi. Mereka ini kan luar biasa. Masakannya kadang juga enak-enak. Mereka nggak perlu dilatih, nggak perlu pelatihan, nggak perlu pembinaan apa-apa dari Pemkot. Nah ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik ya tanpa melanggar regulasi itu akan menarik itu. Jadi itu yang kemarin jadi pembahasan hangat di Komisi A. Apa ada ini Pak Fatkur keluhan dari para pedagang kaki lima ini mungkin di masa pandemi ini? Ya sebenarnya sebelum masa pandemi pun keluhan itu sempat kita dengar sih. Beberapa yang mungkin sudah laris di jalan itu kan ya walaupun itu liar ya memang ya mereka di situ. Tapi ketika kemudian dipindah ke sentra PKL kan ya kemudian omset juga mereka menurun ya. Walaupun lambat laun mungkin ada juga yang akhirnya bertahan itu. Tetapi yang patut kita lihat itu sebenarnya ya jumlah PKL kita ini jauh lebih banyak dibandingkan lahan sentra PKL yang tersedia. Oleh karena itu kalau mereka hanya diobrak ya mereka sempat ngomong Pak kalau aku diobrak tok ini terus ganti ke solusi terus ya apa Pak ono ta solusi sing kira-kira misalkan nggak melanggar aturan ya kami siap ngikut sih gitu tapi intinya ekonomi kita apalagi masa pandemi ini jangan semakin dihimpit lah Pak gitu. Nah itu kemarin seperti itu teman-teman di bawah itu suara yang kita dengar seperti itu. Oh jadi ini PKL yang ini ya Pak yang belum masuk ke sentra PKL? Iya kan masih banyak sebenarnya kalau iya. kita telusuri di lapangan tuh masih banyak. Kalau yang di sentra PKL sendiri bagaimana tuh Pak perkembangannya selama masa pandemi ini? Ya secara omset mereka merasa menurun ya wajar lah karena masyarakat Surabaya kan juga karena zonanya merah kemudian ada pengetatan protokol kesehatan beberapa juga mungkin juga nggak berani keluar rumah ya beberapa juga belum siap dengan era digital karena beberapa sekarang kan dorongannya ke sana. Jadi sistem online itu yang kemudian harus dikembangkan dan mereka saya pikir perlu waktu untuk adaptasi itu walaupun saya percaya lambat laun ya masalah Surabaya harus bisa lah itu dan mereka bisa bertahan pada saatnya gitu. Karena kita tahu pandemi ini ya kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan itu. Kalau yang tadi sempat jadi ini PKL ini akan dilakukan pembahasan Pak ya mengenai solusinya di Komisi A. Betul. Ya walaupun kita belum tahu ya nanti OPD mana yang terlibat, tapi ide ini sempat muncul kemarin dari teman-teman Pol PP ya, dari Pak Edi sempat menyampaikan bahwa ada harapan dari pemerintah kota untuk memberikan solusi. Misalkan ya sama dengan pendekatan hunian berimbang lah gitu. Jadi antara pemain besar dengan pemain kecil ini bagaimana bisa berkolaborasi tapi tanpa melanggar regulasi yang ada. Jadi kemarin yang dibayangkan misalkan di ruko-ruko itu kan ada mereka kan jam 5 sore kan sudah tutup gitu ya. Semestinya PKL itu bisa beroperasi mestinya di atas jam 5 itu tentunya dengan pengaturan yang ketat dan pemerintah perlu hadir untuk menjadi temu komunikasi antar mereka. Jadi supaya PKL juga tertampung, ya ruko juga nggak terganggu. Besok pagi juga harus bersih lagi bagaimana ngaturnya itu semua. Saya pikir pemerintah harus bisa memberikan alternatif solusi itu.
termasuk kemarin yang untuk modern itu kan saya pikir juga perlu diajak komunikasi. Semangatnya adalah kita saling ya membantu lah. Tetap mungkin untuk PKL yang mungkin secara finansial lumayan gitu ya, mungkin bisa memanfaatkan kerjasama dengan toko modern misalkan. Toko swalayan minimarket itu Ya, mungkin di depannya kan bisa dibuat stand, tapi mungkin dengan biaya lebih murah, atau mungkin Pemkot memberikan skema supaya murah bagaimana, itu kan kalau pemerintah hadir dua-duanya kan bisa dapat manfaat gitu saya pikir. Apa rencana sampai ke pengaturan di Perda atau ada peraturan lain yang akan disiapkan kira-kira Pak? Nah, ini sedang kita jajaki ya. Kemarin kita sampaikan sebenarnya kita akan juga ngobrol dengan kabak hukum kira-kira secara regulasi ini memungkinkan atau tidak. Tapi kami sangat berharap ini harusnya memungkinkan, karena sesuatu yang bermanfaat bagi warga Surabaya, apalagi kuliner ini sesuatu yang tidak pernah mati, dan warga Surabaya juga pasti akan welcome kalau ada dua pilihan kan, dari pilihan-pilihan yang menengah ke atas tetap jalan, pilihan-pilihan menengah ke bawah juga tetap harus dilindungi gitu. Oh, ini berarti kebanyakan PKL kuliner ini Pak ya? Ya, beberapa PKL kuliner yang dibahas kemarin itu. Iya. Memang banyak ya Pak di Surabaya ini? Ya, kan masih banyak di jalan-jalan yang mungkin liar, atau kadang juga kucing-kucingan sama pemerintah kota, kadang muncul kadang hilang kan gitu kan. Nah, kita pengen intinya menampung mereka, tetapi tanpa mereka harus melanggar regulasi gitu. Bagaimana caranya itu? Dan pemerintah saya pikir sebagai pemegang regulasi itu bisa berbuat sesuatu, harus do something lah masalah ini, dan DPRD saya pikir harus support untuk kebaikan warga kita. Kalau terkait dengan protokol kesehatan nanti juga dibahas Pak ya? Ya tetap itu, karena kan sesuai dengan arahan dari pemerintah kita kan ya, walaupun ini kita eranya untuk membangkitkan ekonomi kembali, tapi saya pikir pengetatan protokol kesehatan tetap harus jadi acuan. Kalau nggak ketat ya ini akan semakin berat kan bagi semuanya. Jadi tetap harus diperhatikan itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau apakah sudah ada respon Pak dari PKL atau mungkin dari pihak pengelola ruko atau pengelola minimarket terkait rencana-rencana tadi yang disebutkan itu Pak? Kalau komunikasi kita memang belum, jadi masih pembahasan di tingkat Komisi A, dan kemarin kita sudah ngomong dengan sementara dengan Pol PP, rencananya mau melibatkan mungkin OPD lain kalau nanti perlu dimatangkan gitu. Baru setelah itu pemerintah kota rencananya mungkin akan berkomunikasi dengan para pengusaha itu. Ya. Kira-kira dalam berapa waktu ke depan ini Pak pembahasan akan dilakukan intensif? Ya, kita pekan ini sedang membahas itu ya, tapi kita tidak tahu, nanti tergantung juga dinamika di pemerintah kota sendiri. Tetapi insya Allah secepatnya kita akan melempar isu ini, karena saya pikir ini momentumnya pas ya, ini pandemi, ekonomi juga berat semuanya, dan masyarakat bawah itu sangat terasa masalah ekonomi ini. Untuk selain pembahasan ini, apakah ada lagi Pak yang sedang hangat dibicarakan di Komisi A ini? Kemarin yang disoroti sebenarnya OPD itu kan rata-rata pendapatannya menurun ya, dampak dari pandemi ini ya. Ya, dinas-dinas rata-rata kan menurun. Nah, kita sebenarnya mendorong di Komisi A, termasuk nanti kita mendorong juga mungkin Badan Anggaran juga bisa mengundang TAPD agar mungkin DPAK ini di perubahan anggaran ini bisa menemukan potensi-potensi baru gitu, yang kira-kira mungkin sebelumnya ketika perencanaan APBD kemarin tidak terbayang, mungkin dengan kondisi pandemi ini justru terbayang kira-kira potensi-potensi baru apa yang bisa menjadi pendapatan pemerintah kita gitu. Karena ya bagaimanapun ya, kalau pendapatan menurun pasti nanti belanja kita kan juga akan menurun gitu, dan kita tidak ingin masyarakat kemudian menjadi korban, sedangkan sebenarnya pemerintah masih mungkin dengan ya memeras otak dan melakukan segala ikhtiar itu harus bisa menemukan potensi-potensi baru untuk pendapatan asli daerah. Ada rencana perubahan anggaran keuangan Pak, kira-kira di beberapa waktu ke depan Pak? Ya, harusnya September ini kita harus mulai pembicaraan masalah itu. Dan itu mungkin nanti akan kita dorong untuk dijadikan isu yang penting yang harus dibahas itu.
Karena kan kita masih punya waktu sampai akhir tahun dan mungkin pandemi ini juga masih akan bertahan bisa jadi sampai akhir tahun gitu kan. Makanya ini komposisi APBD kita kan harus menyesuaikan itu. Saya melihat memang ada beberapa pemangkasan anggaran ya, tapi kita berharap kalau nanti potensi-potensi pendapatan itu ketemu sesuatu yang baru yang ini atau pendekatan-pendekatan baru ya contohnya kayak kemarin di pendapatan IMB, pengurusan IMB itu misalkan menurun gitu ya. Kita minta supaya pemerintah menemukan cara lah ya kreatif, misalkan dengan memberikan bonus atau dengan memberikan sayembara atau seperti apa gitu. Jadi atau keringanan dan sebagainya, apapun yang insentif apa yang diberikan atau program seperti apa yang diberikan, itu yang pertama yang harus dimunculkan secara kreatif. Yang kedua ya menemukan potensi baru yang kemarin mungkin tidak termasuk dalam potensi, tiba-tiba sekarang harus dipikirkan apa kira-kira potensi pendapatan yang bisa dipakai oleh pemerintah kota supaya postur anggaran ini tetap stabil gitu. Baik, kalau untuk pemantauan pilkada, proses pilkada sampai sejauh mana ini Pak di Komisi A? Ya kemarin masih diskusi masalah di KPUD ya, dan kita masih melihat progres penyiapan karena di KPUD kan salah satu yang juga ditekankan itu bagaimana protokol kesehatan juga harus dijaga nanti dalam pelaksanaan itu. Makanya anggaran KPUD akhirnya kan perlu ada penambahan karena penyesuaian daripada era pandemi ini. Dan kita berharap dengan pandemi ini memang ya tetap harus dijaga protokol kesehatan itu, terutama kampanye yang dilakukan oleh calon-calon yang ada itu juga jangan sampai kemudian menjadi klaster-klaster baru gitu, untuk kemudian COVID ini menjadi lebih parah gitu. Nah itu yang kemarin siapapun calonnya ini KPUD punya tanggung jawab untuk terus mengingatkan, dan kita Komisi A sebagai partner dari KPU ya kita juga akan terus mengingatkan masalah ini. Baik, terima kasih Pak Watkur. Ya, kita sama-sama. ketemu pekan depan lagi insyaallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.